dan berhasil meninggalkan tempat tersebut. Satu-satunya kenangan mereka yang dibawa oleh Chuckles adalah kalung milik Big Baby yang bertuliskan nama Daisy. Mengetahui teman-temannya dalam bahaya, Woody pun memutuskan untuk kembali ke Sunnyside. Sementara di Sunnyside, Jesse dan kawan-kawan dihampiri oleh Lotso dan anak buahnya sambil mengembalikan Mr. Potato Head yang semalaman dikurung di luar ruangan dan memanggil Buzz untuk pergi karena anak-anak akan segera datang untuk bermain. Woody diam-diam masuk ke tas Bonnie lalu ikut ke Sunnyside. Sesampainya di sana, Woody masuk melalui ventilasi udara menuju ke ruangan kepompong. Di ruangan tersebut, Woody akhirnya melihat anak-anak bermain dengan kasar, sementara dari arah belakang, Shatter Telepon muncul dan memberitahu Woody bahwa penjagaan semakin diperketat dan Woody harusnya tidak kembali ke tempat tersebut. Woody pun meminta tolong kepada Shatter Telepon memberitahukannya cara agar bisa kabur dari Sunnyside. Setelah memberitahu beberapa jalan yang harus dilewati, Shatter Telepon juga memberitahu Woody bahwa dia harus menyingkirkan monyet yang menjaga monitor CCTV yang berada di setiap sudut Sunnyside. Setelah anak-anak selesai bermain dan meninggalkan ruangan, Woody lalu memanggil Jesse dan gengnya untuk menyusun rencana agar bisa kabur di malam hari. Malam pun tiba. Ken dan Buzz yang sedang mengabsen para mainan yang dikurung dan didampingi oleh Big Baby malah teralihkan perhatiannya oleh Mr. Potato Head yang sedang mencoba kabur. Sementara monyet yang menjaga CCTV terfokus kepada Mr. Potato Head. Woody pun mengajak Slinky Dog untuk melumpuhkan si monyet. Sementara Mr. Potato Head dibawa kembali masuk ke dalam kotak pasir. Mr. Potato Head lalu mencoba mengeluarkan bagian-bagian tubuhnya di sebuah lubang kecil dengan badannya ditinggal di dalam kotak pasir tersebut. Sementara ketika Ken ingin meninggalkan ruangan, Barbie memohon kepada Ken agar mau membawanya. Ken yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Barbie pun menurutinya. Di tempat lain, Slinky Dog dan Woody akhirnya tiba dan melumpuhkan si monyet menggunakan solatip lalu memasukkannya ke dalam lemari besi. Woody kemudian memberikan kode kepada Jesse dengan menggerakkan kamera, lalu menyuruh Ham dan Rex melakukan tugasnya dengan cara bertengkar agar mereka dikeluarkan dari kurungan. Jesse pun berusaha keluar bersama Bullseye dan mengurung Buzz menggunakan toples berbentuk kotak. Bullseye mengambil sebuah kue untuk bisa digunakan oleh Mr. Potato Head sebagai badannya. Barbie yang diajak oleh Ken ke rumahnya dan menuju ke ruangan pakaian, meminta agar Ken mencoba satu persatu pakaian yang ada dalam ruangan tersebut. Akhirnya, Barbie berhasil menjebak Ken sambil memaksanya agar menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Lotso kepada Buzz dan bagaimana cara mengembalikannya. Setelah melihat Barbie merobek satu persatu pakaiannya, akhirnya Ken pun mengakui bahwa Lotso telah mengubah Buzz ke pengaturan demo. Barbie pun akhirnya menyamar menggunakan pakaian astronot milik Ken dan meminta Bookworm untuk memperlihatkan buku panduan Buzz dan usahanya pun berhasil. Sementara Woody mengirimkan kunci kepada Jesse dengan dibantu oleh Mr. Potato Head yang mengawasi situasi dari luar ruangan. Jesse dan teman-temannya pun berhasil keluar dari ruangan, sementara Woody masih tetap menunggu Barbie. Setelah Barbie tiba, mereka menghampiri Buzz dan berniat untuk mengembalikan modenya ke mode sebelumnya. Sayangnya, Buzz malah masuk ke mode bahasa Spanyol dan kembali sama seperti ketika dirinya menganggap bahwa dia adalah Space Ranger. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Karena tidak memiliki waktu yang cukup, Buzz, Woody, dan yang lainnya bergegas menghampiri Jesse yang berada di luar ruangan, yang malah membuat Buzz terpesona dan tergila-gila kepada Jesse. Mereka pun menuju ke pembuangan sampah agar bisa keluar dari Sunnyside. Namun tiba-tiba mobil patroli lewat dan membuat mereka terpecah. Woody, Bullseye, dan Alien meminta Jesse, Buzz, Rex, Barbie, Mr. and Mrs. Potato Head, dan Slinky Dog bersembunyi di semak-semak. Buzz malah mengajak Jesse berdansa. Sempet-sempetnya. Setelah beberapa saat, Woody akhirnya tiba dan mereka pun menuju ke pintu pembuangan tersebut. Dengan gaya Space Ranger-nya, Buzz membuka pintu pembuangan yang terlalu tinggi untuk Woody. Hingga mereka pun sampai ke pembuangan. Ketika Slinky Dog berusaha menolong teman-temannya agar bisa menyeberangi tempat sampah dan kabur, tiba-tiba Lotso muncul di hadapan Slinky Dog dan menendangnya kembali ke teman-temannya sambil memberitahu mereka bahwa mereka adalah mainan yang dibuang oleh pemiliknya. Lotso lalu memerintahkan Stretch untuk mendorong Woody dan lainnya ke bak sampah. Ternyata Lotso bisa tahu rencana Woody untuk kabur dari Shatter Telepon. Ken lalu protes kepada Lotso dan membuatnya juga dilempar bergabung bersama Woody dan kawan-kawannya ke bak sampah karena Ken tidak terima jika wanita
wanita yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Woody lalu berusaha memberikan pengertian kepada Lotso bahwa Daisy, pemiliknya, sebenarnya tidak menggantikannya, namun kehilangan mereka. Lotso malah bersikeras tidak percaya, hingga Woody pun mengeluarkan kalung yang dulunya milik Big Baby dan melemparkannya ke hadapan Big Baby. Melihat Big Baby yang bersedih, Lotso membentaknya sambil menghancurkan kalung tersebut dan sontak membuat Big Baby kesal dan mengangkat Lotso lalu membuangnya ke dalam bak sampah dan menutupnya. Put me down, you idiot! Woody dan kawan-kawannya pun segera kabur ketika truk sampah semakin mendekat. Namun salah satu dari alien malah tersangkut dan membuat Woody kembali untuk membantunya. Sayangnya Woody malah ditarik oleh Lotso masuk ke dalam bak sampah hingga mau tidak mau Jessie dan kawan-kawan pun ikut masuk ke dalam bak sampah tersebut dan diangkut ke truk sampah meninggalkan Barbie dan Ken yang berhasil lolos. Di dalam truk tersebut Woody meminta mereka semua untuk mendekati bus yang bersinar sendirian, namun truk tersebut malah tiba-tiba terbuka dan memasukkan lagi sampah berikutnya hingga membuat Jessie terjebak di antara tumpukan-tumpukan sampah. Lalu dengan aksi heroiknya, Buzz datang untuk menyelamatkan gadis mainan yang dicintainya. Namun dari arah atas, ada sebuah TV tabung yang terjatuh, membuat Buzz menyelamatkan Jessie dan TV tersebut menimpa Buzz. Señorita, ¿dónde está? Woody dan gengnya pun berusaha keras untuk menyelamatkannya yang ternyata setelah insiden itu, Buzz kembali ke mode mainan Andy. Setelah truk itu tiba di tempat pengolahan sampah, Woody dan kawan-kawannya pun dibuang ke tengah tumpukan sampah sementara para alien melihat alat berat yang mereka kira mesin pencapit mainan sama seperti tempat mereka berasal. Sementara Woody dan lainnya didorong ke arah mesin penghancur sampah. Beruntung, bagian atas mesin tersebut terbuat dari magnet sehingga barang-barang yang sejenis logam bisa ketarik dan dimanfaatkan oleh Woody untuk berpegangan agar terhindar dari mesin penghancur sampah di depannya. Lotso yang terjebak malah meminta tolong kepada Woody. Karena merasa iba, Woody pun berupaya